Dan nanti setelah itu kita akan jadi orang soleh. Setelah itu kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Anggapan dia, dosa besar yang dia lakukan, mau membunuh calon nabi atau mengasingkan calon nabi dibuang di padang pasir, itu dianggap sebagai dosa yang remeh, karena setelah ini kita punya rencana untuk beramal. Udah gampang, aman nanti. Setelah ini kita rame-rame untuk jadi orang soleh, dosa kita akan hilang. Itu karena ujub dengan amalnya. Ini disebabkan karena dia ujub dengan amalnya. Baik, ini pemahaman menyimpang yang pertama. Sehingga karena dia merasa ujub dengan amalnya, dia merasa aman ketika maksiat. Dan pemahaman semacam ini sangat banyak di tempat kita. Banyak orang yang berkeyakinan kalau dia punya harta haram, nanti ketika dizakati maka hartanya berubah jadi suci. Banyak orang berkeyakinan ketika dia membawa harta haram, kemudian dia rajin tahajud, rajin puasa, maka dosanya hilang. Dan seterusnya. Ujub dengan amal seperti inilah yang membuat orang itu jadi semakin merasa aman ketika bermaksiat. Dan yang kedua, ini yang lebih berbahaya lagi, merasa ujub dengan amal orang lain. Merasa ujub dengan amal orang lain. Dia adalah muridnya Kiai A. Kiai A itu orang sangat soleh. Maka dia merasa nanti di akhirat akan diselamatkan oleh Kiai A, karena Kiai A ini orang yang sangat soleh, sangat dekat dengan Allah. Sehingga ketika dia dalam kondisi itu, maka dia merasa aman ketika maksiat, sama seperti yang pertama. Sudahlah, tenang saja, yang penting pokoknya kamu itu ngaku sebagai anggota LDI pasti akan diselamatkan oleh imamnya, walaupun dia berbuat maksiat. Betul kan itu? Yang mantan mana? Pokoknya kalau kamu ngaku punya imam dan imammu itu benar, walaupun dia rajin berbuat maksiat, pasti tetap akan diselamatkan. Kelompok seperti ini banyak sekali di kalangan kaum muslimin. Ya? Sehingga dia merasa ujub, tapi ujub pakai amal orang lain. Bahkan kan banyak di antara mereka yang sampai itu disampaikan dalam ceramah. Yang penting kamu ngaku sebagai anggota ormas ini, sebagai anggota ormas itu, muridnya ini, muridnya itu, pengikutnya ini, pengikutnya itu, pasti nanti kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Karena dia ujub dengan amal orang lain. Baik, padahal tidak ada yang bisa masukkan ke dalam surga kecuali Allah. Amalnya sendiri saja tidak, apalagi amal orang lain. Yang ketiga, merasa tidak butuh, merasa tidak butuh kasih sayang Allah. Merasa tidak butuh kasih sayang Allah, atau tidak butuh balasan surga dari Allah. Karena dalam anggapan dia, pokoknya yang penting saya mengerjakan kewajiban. Nah, dia merasa dengan mengerjakan kewajiban itu pasti akan diberi surga. Padahal belum tentu. Yang ngasih surga itu Allah. Maka dalam hal ini dia merasa ketika dia beramal, bagi saya yang saya kejar itu bukan surga. Yang penting pokoknya saya menunaikan kewajiban, pasti nanti Allah akan kasih. Memastikan seperti itu gak ada jaminan. Oleh karena itu seharusnya kalau orang punya keyakinan tidak ada yang bisa masukkan dirinya ke dalam surga kecuali Allah, seharusnya dia punya harapan besar untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, yang ketiga ini nuansa sufi cukup dominan. Maka ada syair
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzanbil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tidak layak untuk jadi penghuni Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku enggak kuat untuk masuk ke dalam jahim. Nah, terus maunya apa? Tidak ada harapan surga, tapi enggak mau masuk. Kalau memang kamu ingin masuk surga, berharaplah kepada yang memilikinya. Kita mengerjakan sebab diiringi dengan harapan agar yang memiliki surga memasukkan kita ke dalam surga, agar yang punya surga memasukkan kita ke dalam surga. Bukan merasa pede dengan amal, karena memastikan bahwasanya yang beramal pasti dapat surga, nggak ada jaminan. Sebab semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga intinya poin ini mau mengajarkan kepada kita bahwa prinsip Ahlus Sunnah tidak ada yang memasukkan hamba ke dalam surga kecuali siapa? Allah. Jadi bukan amalnya dan bukan amal orang lain. Maka saat hamba beramal hendaknya diiringi dengan apa? Hendaknya diiringi dengan semangat untuk mengharapkan rahmat Allah. Intinya itu. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis bahwa la yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Seorang pun tidak masuk surga karena dimasukkan oleh amalnya. Qalu wa ma anta ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apakah termasuk anda ya Rasulullah? Jawab beliau, termasuk aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Ini memberikan kita pemahaman agar saat kita beramal diiringi dengan perasaan harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kita tidak ujub dengan amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam. InsyaAllah bisa dipahami. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Disembelihnya kematian pada hari kiamat. Silakan. Disembelihnya kematian pada hari kiamat. Ahlus Sunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga atau masuk neraka tidak ada lagi kematian. Di akhirat Allah Ta'ala menjadikan kematian berbentuk kambing dan dapat dilihat oleh panca indera. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka, lalu dikatakan ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta. Wahai penghuni surga, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rangkaian peristiwa yang terjadi di akhirat seperti hisab, pemberian pahala, siksaan, surga, neraka dan rincian semua hal itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang diberikan oleh Allah, serta disebutkan dalam riwayat yang diwariskan oleh para nabi. Sedangkan yang terkandung dalam sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini sudah cukup serta memadai. Siapa yang mencarinya atau mempelajarinya, ia pasti akan mendapatkannya. Baik. Poin berikutnya
penulis berbicara tentang keabadian penghuni akhirat, baik yang ada di surga maupun di neraka. Ahlus sunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga atau masuk neraka, maka semuanya tidak akan mati. Jadi kalau Anda lihat ya, pembahasan yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir, itu runutannya dari mulai tanda-tanda kiamat, kemudian kejadian kiamat, lalu sampai hisab surga dan neraka. Kemudian di bagian terakhir ini beliau membahas tentang keabadian penghuni akhirat, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Manusia masuk surga dan yang masuk neraka nanti akan abadi dan tidak akan pernah mati. Di akhirat Allah Ta'ala menjadikan kematian berbentuk kambing, dapat dilihat oleh panca indera, kemudian disembelih antara surga dan neraka. Berikut hadis lengkapnya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah." Kematian akan diwujudkan seperti kambing yang gemuk. Fayunadi munadin, kemudian ada yang memanggil, "Ya ahlal jannah," wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wa yandurun. Fayashra'ibun, isyra'abba, itu kalau orang dipanggil terus melongok, maka mereka melongok, wa yandurun, dan melihat ke arah panggilan. Fayaqulu, lalu malaikat bertanya, "Hal ta'rifuna hadza?" Tahukah kalian ini apa? Fayaqulun, semuanya menjawab, "Na'am, hadzal mautu," itu adalah kematian. Kok bisa Pak? Kematian itu konkret atau abstrak? Konkret atau abstrak kematian? Visi kematian itu ada enggak? Enggak ada. Apa visi kematian? Hal yang di dunia ini fisiknya enggak ada, besok di akhirat Allah jadikan fisiknya ada. Makanya kalau saya tanya ya, kematian lawannya apa? Lawannya kehidupan. Kematian dan kehidupan itu makhluk atau bukan? Kematian dan kehidupan itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Oke. Terima. Kematian dan kehidupan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Lu rupanya kayak gimana? Wujudnya kayak gimana? Kalau Anda misalnya, malaikat itu makhluk enggak? Makhluk. Tercipta dari apa? Makhluk kan tercipta ya, yang diciptakan. Tercipta dari apa? Dari cahaya. Sifatnya kayak gimana? Punya sayap. Allah ceritakan dalam Al-Quran, punya sayap, kemudian punya sifat-sifat seperti ini. Sehingga ada fisiknya walaupun tidak kelihatan. Jin itu makhluk, ada fisiknya walaupun tidak kelihatan. Ada yang pernah diperlihatkan, Nabi SAW pernah diperlihatkan malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Demikian pula beliau melihat beberapa kali malaikat datang, dan para sahabat kadang melihat malaikat berubah wujud jadi manusia. Nah, sekarang kematian dan kehidupan itu makhluk atau bukan? Akhirnya udah ganti berbagai gaya. Bukan. Kalau bukan, terus statusnya apa? Ada khalik, ada makhluk. Bukan khalik dan bukan makhluk. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang menciptakan. Khalaqa, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada di surat apa? Al-Mulk.
Ada di surat An. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka baik kematian dan kehidupan dua-duanya jika Allah ciptakan, maka bisa nggak Allah wujudkan dalam bentuk makhluk yang berbeda? Bisa? Bisa. Sebagaimana malaikat bisa berwujud manusia, sehingga malaikat bisa berwujud manusia, Pak. Allah ciptakan malaikat wujud aslinya nggak kayak gitu, tapi berubah jadi manusia. Maka kematian bisa Allah wujudkan dalam bentuk kambing untuk siap disembelih. Dari sini, jika dia makhluk, maka bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Makhluk yang lain. Sebagaimana apa tadi? Malaikat bisa berubah wujud saat malaikat datang, lalu berubah wujud jadi sahabat, jadi manusia ya, bukan jadi sahabat, jadi manusia. Apakah rupa malaikat seperti itu? Tidak. Dia sedang berubah wujud jadi manusia, tapi bukan rupa aslinya. Sebagaimana malaikat bisa berubah wujud seperti manusia, maka demikian pula kematian bisa berubah wujud jadi kambing. Sehingga logika tidak perlu susah untuk memahaminya. Bingung saya, Pak, kok kematian diwujudkan jadi kambing? Maka pertanyaan mendasarnya itu, kematian itu makhluk atau bukan? Makhluk, ya sudah. Kalau diakui makhluk, ini berwujudnya kematian adalah makhluk, dan mudah bagi Allah untuk mengubah wujud makhluk dari wujud asal ke wujud yang baik. Selanjutnya, setelah penduduk neraka, penduduk surga diberitahu, kalian tahu ini apa? Mereka semuanya tahu. Allah kasih ilmu kepada mereka seketika itu. Na'am hadzal maut. Betul, kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Semua mereka sudah melihat itu. Semua penduduk surga melihatnya. Tempatnya di mana, Pak? Bisa dilihat oleh semuanya. Wallahu a'lam. Kalau nanti Anda masuk surga akan bisa melihatnya. Semua orang akan melihatnya. Tsumma yunadi, kemudian setelah itu malaikat bertanya kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun, kemudian seluruh penduduk neraka melawak, wayandurun, dan melihat. Fayaqulu, kemudian malaikat ini bertanya, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, na'am, kami tahu. Hadzal maut, itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semua mereka sudah melihatnya. Fayudbah, lalu kematian tadi disembelih. Tsumma yaqul, kemudian malaikat ini menyampaikan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun fala mauta, kalian kekal dan tidak akan mengalami kematian. Mereka pun makin bahagia. Kita akan selamanya di sini, tidak akan pernah mengalami kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala mauta, kalian kekal dan tidak akan mengalami kematian. Masya Allah, makin sedih mereka dalam posisi mereka nggak mati-mati. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penduduk neraka, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Orang-orang kafir, mereka mendapatkan naru jahannam, la yuqda alaihim, nyawanya tidak dicabut, fayamutu, sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka tidak mendapatkan keringanan dari azabnya. Maka penduduk neraka, azabnya itu selalu ditambah, tidak ada istilah dikurangi
tapi ditambah. Karena dalam banyak ayat Allah menegaskan la yukhaffaf, tidak diringankan. Sehingga kalau kita lihat di sini antara kondisi surga dan neraka. Kondisi. Kalau surga itu dalam Al-Quran ditambah. Kalimatnya itu ditambah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadatun, dan tambahannya. Sehingga untuk konteks surga Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa ditambah. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-Kafir, intinya berkaitan dengan masalah surga. Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan bahwa surga itu ditambah. Kalau kaitannya dengan neraka, kalau neraka kalimatnya tidak diringankan. Sehingga beberapa ayat menyebutkan la yukhaffaf, tidak akan diberi keringanan. La yukhaffaf. Di surat Al-Baqarah ayat 86, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak diringankan azab bagi mereka. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga ayat 162, di surat Ali Imran ayat 88, kalimatnya sama. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Jadi untuk konteks neraka Allah tegaskan tidak dikurangi, siksanya tidak dikurangi, wa la hum yunzarun, dan mereka tidak diberi waktu tunda. Maka ini menunjukkan bahwasanya azab di neraka makin lama makin hebat. Kenikmatan di surga makin lama makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian dalam hadis tadi, tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Berikan peringatan kepada mereka yaumal hasrah, tentang keberadaan hari al-hasrah, hari kerugian, yaitu hari kiamat, di mana manusia mengalami kerugian disebabkan karena mereka tidak memanfaatkan kesempatan ketika di dunia. Qudiyal amru, ketika sudah diputuskan perkaranya. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, pada posisi mereka lupa, lalai akan hari itu. Wa haula'i fi ghaflatin, mereka yang berada dalam kelalaian itu adalah ahlu dunia, penduduk dunia. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Maka Allah perintahkan kepada para nabi untuk mengingatkan besok akan ada kiamat, pada posisi ketika orang itu melupakan kiamat. Dan apa yang disebutkan statusnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Maka dari sini salah satu di antara ciri penduduk surga dan neraka adalah mereka kekal abadi, tidak akan pernah mati. Wallahu a'lam. Perjuangkanlah untuk yang sifatnya terbatas,
dan tidak abadi untuk sebuah kebahagiaan yang abadi. Sehingga walaupun bisa jadi manusia yang hidup di dunia dalam kondisi serba pahit, rasanya nggak enak, mikir utang, mikir masalah nafkah, mikir masalah A, mikir masalah B, itu semuanya akan ada ujungnya. Apa ujungnya? Kematian. Tidak selamanya. Ujian nggak enak ini tidak selamanya. Dan nanti setelah kita menjalani kondisi ini, setelah di posisi kematian, akan beralih kepada hisab. Hisab menentukan antara bahagia abadi ataukah celaka abadi. Maka kita bersabar untuk ujian yang sifatnya terbatas demi kebahagiaan yang sifatnya tidak terbatas. Wallahu a'lam. Dan kemudian di bagian akhir penulis menutup pernyataan beliau, rangkaian peristiwa yang terjadi, coba lihat di bukunya 108. Rangkaian peristiwa yang terjadi di hari kiamat, di hari akhirat, seperti hisab, pemberian pahala, siksa, surga neraka, dan rincian semua hal itu sudah disebutkan dalam kitab yang Allah turunkan, serta disebutkan dalam riwayat yang diwariskan oleh para nabi. Sedangkan yang terkandung dalam sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini sudah cukup serta memadai. Siapa yang mencarinya, artinya mempelajarinya, pasti dia akan mendapatkannya. Maka dia tidak perlu untuk mencari dari sumber yang lain. Sehingga kalau mau belajar tentang masalah keyakinan, gunakan referensi Islam yang sudah tersedia, tidak perlu mencari referensi yang lain. Baik, Injil apa yang katanya masih asli? Hah? Injil apa yang katanya masih asli? Barnabas, kita perlu nggak baca itu? Karena nggak usah dicari. Kita sudah punya Quran. Sehingga ada Injil yang asli maupun tidak ada Injil yang asli, ada otentik maupun tidak ada otentik, kita tidak perlu untuk mempelajari. Karena kita cukup dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita masuk sesi baca mungkin dari orang dulu yang ingin bertanya. Kita persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana caranya kita menyeimbangkan rasa harap, roja dan rasa takut khauf itu di hati? Karena kadang-kadang kalau kita lagi kuat iman, maksudnya sedang dalam keadaan iman turun, harapan kita tinggi. Ya. Kadang-kadang iman kita lemah, kita sedang futur itu kadang-kadang menganggap bahwa Allah ini maha pengampun apapun dosa yang kita lakukan. Allah itu maha luas pengampunan. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan kedua itu biar dalam keadaan iman turun ataupun iman naik kita bisa memposisikan diri sebaik mungkin. Jazakallahu. Kata kuncinya memang selalu mengingat sifat Allah. Seorang hamba mempelajari tauhid asma wa sifat itu kan pengaruhnya kepada apa yang harus saya lakukan. Ketika dia tahu, dia kenal bagaimana perbuatan rohnya. Dalam banyak ayat Allah bercerita tentang bagaimana luasnya rahmatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, tentang nama yang menunjukkan bagaimana Allah rahmat kepada hambanya. Ar-Rahmanur Rahim, Rauf, Ghafur, Ghaffar, dan seterusnya. Tapi di saat yang sama Allah juga bercerita bahwa dia ketika menyiksa itu adabnya luar biasa. Lahu adabun alim, adabun syadid, duntiqam, dan sifat-sifat yang lainnya. Maka dengan mengingat itu kita akan terkendali. Sama seperti ini ya. Misalnya Bapak bilang ke istri,
Dek, kalau kamu berhasil bisa membuat masakan yang enak, nanti kita haji furoda. Ya. Dan di saat yang sama, istri Anda juga punya keyakinan, ini kalau makanan nggak enak, itu suami saya marahnya nggak karuan. Jadinya gimana? Saat dia masak, dia akan berusaha untuk menyajikan yang terbaik dengan harapan dapat balasan yang besar. Dan dia takut kalau sembarangan. Ini kalau keliru, salah ngasih bumbu, wah nanti marahnya nggak karuan. Piring dibanting, sampai meja dilempar dan sebagainya. Maka dalam aktivitas yang dia lakukan kan dibatasi dengan itu. Dia akan berusaha untuk meninggalkan, jangan sampai membuat suaminya marah. Dan dia berusaha bagaimana membuat suaminya senang. Suami saya itu kalau royal nggak karuan mas, royalnya apapun dikasih. Tapi kalau lagi emosi, wah, tiang-tiang dimakan. Kurang lebih seperti itu ya. Di saat itulah antara roja dan kaum itu terima. Maka seorang hamba dalam aktivitas yang dia lakukan, saat dia berbuat maksiat, dia teringat Allah kalau kasih hukuman, awas loh, nggak tanggung-tanggung. Hukuman yang Allah berikan bisa sangat berat, maka dia muncul rasa takut. Saat dia beramal baik, Allah kalau kasih balasan terhadap amal, Allah akan kasih balasan yang terbaik. Maka kalau beramal yang serius, biar nanti balasannya sangat baik. Karena Allah nggak butuh kalau amal jelek, Allah akan tolak amalmu. Maka dia akan berusaha untuk memperbaiki amal. Kurang lebih seperti itu. Nah, isi dari kehidupan kita kan cuma dua. Kalau nggak taat, maksiat. Sehingga saat berbuat taat, kita perbesar harapan. Saat berbuat maksiat, kita perbesar khauf, rasa takut. Sehingga orang akan terhalangi untuk berbuat maksiat dan makin serius untuk berbuat taat. Wallahu a'lam. Kalau amalan mubah, dalam posisi ketika kita sedang melakukan hal yang mubah, hal mubah tapi tidak sampai menurunkan kualitas iman, lakukan. Tapi saat sampai menurunkan kualitas iman, hamba jadi teringat, wah ini kalau sampai kebablasan kayak gini, saya nanti malah nggak karuan, terus di-break. Begitu ya? Misalnya dia asik dengan perkembangan usaha yang sedang dia miliki. Dia asik di situ, dia menikmati di situ, sehingga dia tenggelam dalam aneka pekerjaan dan kegiatan, membuat dia jadi sering terlambat sholat, bahkan sampai nggak sholat jamaah, bahkan sampai meninggalkan sholat. Pada saat dia sadar, dia mulai berpikir, ini nanti kalau kebablasan bahaya, sehingga dia takut jangan-jangan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, jangan-jangan nanti dia malah dihukum oleh Allah disebabkan karena melakukan hal yang mubah. Nah, semangat itu muncul dari mana? Khauf dan raja. Kalau sampai menurunkan iman, rasa khaufnya bangkit. Nah, seperti ini timbul tenggelam. Kalau ketika timbul ditutupi, gak apa-apa aman. Nanti setelah ini kamu tobat, lama-lama hilang. Khauf itu ketika timbul ditutupi, lama-lama hilang. Apa yang menyebabkan khauf itu tertutup? Merasa aman. Rasa takut kan hilang karena orang merasa aman. Bapak misalnya mau urus SIM, saya mau buat SIM, tapi SIM saya mati. Kemarin terakhir, hari ini saya baru ingat kalau kemarin terakhir. Nah, saat Anda maju itu kan ada harap-harap cemas ya, berharap dimaafkan sehingga tidak perlu tes ulang, dan takut jangan-jangan tidak dimaafkan, tidak dikabulkan sehingga harus tes ulang. Tapi Anda yakin, oh di situ ada tetangga saya namanya si A, tenang, aman. Merasa aman di sini membuat dia ketika maju tenang, karena dia punya perasaan merasa aman. Bisa dipahami? Maka orang merasa aman itu terkadang membuat dia jadi berani melanggar. Misalnya orang punya motor bodong, nggak punya STNK. Saat dia mau safar, dia teringat, saya punya kenalan dekat, asal uang mas. Akhirnya karena dia merasa aman,
Tenang aja, nanti kalau nabrak lampu merah, tenang. Oh, ada kenalan. Merasa aman seperti ini yang membuat orang jadi gampang untuk melanggar aturan. Oh. Baik, kita baca dulu pertanyaan dari atas. Kaitannya dengan materi Ustaz, bagaimana pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu beliau tidak mengkhawatirkan dikabulkannya doa, tidak berharap dikabulkan doa, yang beliau khawatirkan adalah tidak dipercaya untuk terus berdoa. Mungkin kalimat yang lebih tepat bukan tidak berharap dikabulkan doa, tapi yang beliau sukai. Bagi saya yang saya sukai bukan dikabulkannya doa, tapi semangat untuk berdoa. Karena terkadang begini, orang berdoa, doa sendiri itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Saat dia berdoa, doanya belum dikabulkan, berhenti nggak? Tidak, doa lagi, terus berdoa terus. Maka saat doanya tidak dikabulkan, dia beribadah terus sepanjang dia berdoa. Begitu doanya dikabulkan, berhenti doa nggak? Berhenti. Ketika dia sudah berhenti doa, kesempatan dia untuk beribadah dengan doa hilang. Nah, yang dimaksud Umar seperti itu. Misalnya, Bapak berdoa, minta kepada Allah pekerjaan. Ya Allah, berikan saya pekerjaan, berikan saya pekerjaan. Sudah. Lalu Allah kasih dia pekerjaan dengan gaji 2 juta per bulan. Selama dia belum bekerja, dia masih melamar ke kanan ke kiri, dia berdoa terus. Mungkin dia berdoa selama 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun, dan dia dalam kondisi belum punya pekerjaan. Maka dia bekerja, dia berdoa terus sambil mencari-cari kerja. Begitu dia dapat pekerjaan dengan gaji 2 juta, berhenti dia berdoa. Pertanyaannya, mana yang lebih abadi? Pahala dia berdoa selama 6 bulan atau gaji yang dia terima setelah dia bekerja? Doa. Bisa dipahami pertanyaannya? Mana yang lebih abadi? Pahala dia berdoa selama 6 bulan atau gaji yang dia terima ketika dia bekerja? Mana? Saat dia berdoa, dia dapat pahala sepanjang dia berdoa, dan pahala itu abadi. Lalu begitu dia berhenti berdoa, pahala itu putus, karena dia sudah berhenti, digantikan dengan gaji 2 juta yang dia terima. Mana yang lebih berharga? Dapat 2 juta yang dia terima, ataukah dapat pahala doa? Yang lebih berharga adalah doa. Meskipun yang jadi harapan orang 2 jutanya, sehingga dalam harapan dia, kapan doa saya dikabulkan. Begitu dikabulkan, selesai dia berdoa, berhenti dia. Maka dalam posisi itu dia sudah tidak lagi punya amal doa yang dia baca tadi. Bisa dipahami? Nah, dan yang dimaksud oleh Umar, saya lebih senang memperlama doa dengan doa-doa terus ini, maka saya punya tabungan amal daripada ketika saya dikabulkan doanya. Karena kalau dikabulkan doanya, berhenti sampai di sini. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perempuan untuk masuk surga salah satunya pintunya adalah berbakti kepada suami. Masalahnya adalah kemarin saya masih menjadi istri pertama, kemudian ditalak satu oleh suami. Ternyata suami menikah lagi. Setelah 2 minggu menikah, suami datang dan minta rujuk, sehingga saya terima. Sehingga saya menerima rujuknya. ini di masa idah. Intinya Talak 1 terus rujuk. ya, Setelah 2 pekan. Oh, 2 pekan. sudah 2 pekan menikah dengan istri. Oh, ditalak terus Nikah lagi, nikah lagi, baru 2 pekan 2 pekan nikah lagi. rujuk.
Suami mengeluh tentang masalah ekonomi. Kemudian saya baru tahu bahwa ternyata istri keduanya itu matre. Matre, saya harus bagaimana Ustaz? Apakah mungkin ini membantu suami dalam rangka berbakti atau bagaimana setelah tahu bahwa mungkin ternyata untuk istri. Baik. Talak satu selama masih di masa iddah itu 2 pekan setelah talak atau 2 pekan setelah nikah? Setelah nikah, bukan setelah talak. Ya, setelah nikah. Setelah nikah, berarti talaknya nggak tahu ya. Baik. Talak satu selama di masa iddah, ketika suami rujuk itu tidak perlu persetujuan istri. Misalnya suaminya menceraikan hari ini, dan masa iddahnya berapa lama? 3 kali haid. 3 kali haid, kalau yang normal ya mungkin kurang lebih 3 bulan. Kalau nggak normal ya bisa lebih panjang. Misalnya jarang haid, bisa lebih panjang. Nah, selama rentang 3 kali haid tadi, suami rujuk itu tidak perlu persetujuan istri. Aku mau merujuk dengan kamu. Oh, saya nggak setuju. Ya, tetap aja rujuk. Karena rujuk itu haknya suami. Sebagaimana talak haknya suami. Suami talak, istri nggak setuju, jatuh nggak? Tetap jatuh talak. Karena yang namanya talak tidak mengikuti persetujuan istri. Sebagaimana rujuk tidak mengikuti persetujuan istri. Baik, itu jika masih di rentang masa iddah. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka sudah tidak ada lagi rujuk. Bisanya nikah ulang. Nikah ulangnya kayak gimana Pak? Ya kayak Anda waktu pengantin baru dulu. Ada wali, ada saksi, ada walimah, sebagaimana ketika orang nikah. Baik. Maka pada posisi ini, jika yang terjadi adalah Anda masih di masa iddah, suami ngajak rujuk, Anda nggak bisa nolak. Ya nanti Anda jadi istri dan bukan istri kedua. Karena Anda tetap istri pertama. Istri keduanya adalah istri yang baru, yang 2 pekan setelah Anda menyampaikan pertanyaan ini. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini perlu dilihat apakah Anda masih di masa iddah atau sudah keluar masa iddah. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tinggal di sebuah kampung di mana sebelah rumah saya itu belum dibangun, sehingga rumputnya tinggi-tinggi sehingga terkadang banyak ular di situ. Terkait dengan larangan memanfaatkan tanah orang lain, bagaimana hukumnya jika saya membersihkan rumput tersebut dari kafe di sebelah tanpa persetujuan pemilik karena pemilik dihubungi tidak ada tanggapan? Baik. Ada hal yang mengganggu. Hal mengganggu itu ada di tempat orang lain. Maka jika kita mendapatkan resiko, kita punya hak untuk menyampaikan kepada pemilik. Kalau pemilik tidak merespon, kita punya hak untuk bertindak demi keamanan kita. Misalnya, mobil orang parkir di depan rumah kita, ganggu nggak itu? Ganggu. Kita sudah menghubungi pemiliknya, tolong ini pindahkan. Nggak respon, ya sudah, kita sendiri yang geser. Gesernya kemana? Yang penting pokoknya tidak di tempat saya, itu boleh. Misalnya Anda geser ke sebelah. Nah, sebelahnya itu kantor polisi, boleh. Loh, kok ditaruh sini Pak? Tidak tahu, bukan mobil saya. Tadi di depan rumah saya, tapi ganggu saya, maka saya pindahkan. Asalnya dia akan berurusan dengan kantor polisi, atau dia akan berurusan dengan orang lain, terserah. Kita sudah tidak ngurus lagi, karena yang punya yang salah. Maka kalaupun Anda misalnya membersihkan rumput itu, sementara pemiliknya ketika dihubungi nggak respon, sah bagi Anda untuk membersihkannya. Dan Anda mungkin juga boleh ngasih obat rumput biar nanti rumputnya tidak tumbuh. Allah a'lam.
Berikutnya ada hadis tentang tidak masuk surganya pemungut pajak, Ustaz. Nah, apakah ini termasuk semua pegawai pajak atau bahkan calon pegawai pajak yang masih sekolah di STAN? Kalau baru calon tergantung niatnya. Baik. Jadi ada beberapa hadis yang isinya ancaman. Tapi di saat yang sama pelakunya mukmin. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai dibilang 3 kali. Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Orang yang di mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sehingga kalau ada orang yang ganggu tetangga, padahal dia rajin tahajud, beriman gak dia? Dia suka ganggu tetangga, tapi dia rajin tahajud, beriman gak dia? Beriman. Dia punya iman, dia tahajud, dia sholat ke masjid. Tapi dia punya karakter suka ganggu tetangga. Disebut oleh Nabi SAW, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Maka di sini ada kalimat yang menyatakan seolah-olah imannya hilang, tapi dia sendiri adalah orang yang beriman. Berkaitan dengan hal ini, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Amiruha kama ja'at." Kalau ada hadis seperti ini, sampaikan apa adanya. Teksnya kayak gitu, ya sampaikan kayak gitu. La yadkhulul jannata makkas. Orang yang narik pajak gak masuk surga. Ya, hadisnya bunyinya kayak gitu, ya saya sampaikan kayak gitu. Nah, kalau penarik pajaknya mukmin gimana Pak? Apa gak dapat surga? Bunyi hadisnya kayak gini, saya sampaikan kayak gini. Masalah nanti apakah dia dapat surga, terus bagaimana cara dia mendapat surga, itu Allah yang akan memeriksa. Tapi semua mukmin dapat surga. Dan ini menunjukkan ancaman besar dan dosa besar bagi mereka yang narik pajak. Wallahu a'lam. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi yang narik ya. Kalau bagi mereka yang berada di masa pendidikan, ya nanti tergantung penempatan. Kalau dia ditempatkan di posisi penarik, ya dia kena hadis itu. Tapi kalau dia ditempatkan di posisi ngitung hasil tarikan, sama. Oh sama. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana